Cek cek. Udah siap belum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yuk doa dulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa supaya ilmunya bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Jadi kalau ilmunya bermanfaat, itu efeknya adalah inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rizkinya baik. Wa amalan mutaqabbala. Semua amalannya udah pasti diterima kalau ilmunya bermanfaat. Efek ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmunya nggak bermanfaat, efeknya apa? Inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Yang pertama, efeknya itu udah pasti ke hati. Hatinya keras, hatinya susah lagi menerima nasihat. Wa min nafsin la tashba'. Nafsunya udah susah dikendalikan. Bahkan cenderung ia setiap hari dikuasai oleh hawa nafsunya. Dan yang paling berbahaya kalau ilmunya nggak bermanfaat itu adalah wa min du'ain la yusma'. Doanya tidak didengar, la yusma', tidak diijabah. Na'udzubillah. Taib. Adik-adik semuanya, asik, udah kayak abang-abangan banget ya. Adik-adik apa kabar? Kaifa halukum? Sobahal khair. Aina nahnu al-an? Nahnu fil masjid. Kaifa hal anta ya akhi? Alhamdulillah bi khair. Taib, kita di sini akan talabul ilmi bagi anak-anak, bagi adik-adik yang membawa handphone untuk dimatikan dulu data selulernya ya. Supaya tidak mengganggu konsentrasi kita lagi fokus tiba-tiba WA masuk. Login apa? Jadi pengen buru-buru kan? Ya. Di sini setiap kita pasti mayoritas dari kita itu nggak suka sama ilmu matematika, betul nggak? Enggak bang, saya suka. Siapa yang suka matematika? Cungkan tangan. Tuh kan, berarti nggak suka semua. Tapi di sini Ana mau kasih sebuah perumpamaan ya, bahwasannya sebenarnya mungkin secara teori kita nggak suka sama matematika is okay lah, tapi sebenarnya kita suka sama matematika. Kenapa begitu? Karena matematika itu bisa dibilang senantiasa identik dengan angka, betul ya? Dan setiap kita suka dengan angka, apalagi kalau angkanya semakin besar. Punya duit, angkanya gede, siapa yang nggak suka? Ya. Punya followers, angka followersnya gede, ya nggak? YouTuber, viewersnya gede, itu semua berkaitan dengan angka. Semakin angkanya naik, kita semakin suka. Artinya apa? Kita suka sama matematika. Ya, ada di sini yang followersnya udah 1000. Wih, paling beli. Ya.
semuanya bisa dimatematika-kan, ya. Uang bisa dimatematika-kan, kemudian followers bisa dimatematika-kan, semua bisa. Diamond bisa, ya. Semuanya bisa, tapi ada sesuatu yang nggak bisa terhitung. Ada sesuatu yang tidak bisa dibilangkan, tidak bisa dijumlahkan, karena udah tak terbatas. Apa itu? Yang pertama, catat atuh. Kalau Anda bilangnya catat atuh, bukan keprok atuh. Kalau keprok atuh itu namanya Ambon, akhlak, bon, direbonkan. Respect banget sih mal. Oke. Yang pertama yang tidak bisa dimatematika-kan, yang tidak bisa terhitung itu adalah nikmat Allah. Ini yang tidak kita sadari. Nikmat Allah itu tak terhitung dan tak terjumlah. Jadi mestinya bagaimana? Mestinya syukurnya juga begitu. Syukurnya juga tanpa batas. Karena apa? Karena nikmatnya tanpa batas. Dalilnya ada di dalam surah An-Nahl ayat 18. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Tuh. Jadi a'adda yu'iddu itu dalam bahasa Arab artinya menghitung, ya. Jadi Allah bilang wa in ta'uddu, jika kamu mau menghitung nikmat Allah, Allah katakan la tuhsuha. Udah tak terhitung. Jadi yang nggak bisa dimatematika-kan yaitu adalah yang pertama nikmat Allah. Ya, biar kita sadar. Sampai detik ini nikmat Allah terus Allah curahkan buat kita. Tinggal apa sekarang? Tinggal syukurin aja. Minimal lisannya selalu biasa mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, yang tidak bisa dimatematika-kan, yang tak terhitung jumlahnya ialah pahala orang yang bersabar. Pahala orang yang bersabar, termasuk sabar dalam menuntut ilmu. Ini menjadi motivasi buat kita. Kita mesti sabar. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu tak terbatas. Jadi kalau ada orang bilang sabar ada batasannya, kok bisa? Pahalanya bighairi hisab, tak terbatas. Jadi jangan alasan sabar ada batasnya, karena pahalanya bighairi hisab, tak terbatas. Jadi besok-besok bagi yang suka marah, harap menjadi orang yang bersabar. Apalagi udah belajar, ya. Terlebih lagi kalau misalkan marah-marahnya sama orang tua, ya jangan tuh. Marah sama teman aja kagak boleh, apalagi sampai mukul. Tahan aja, tahan. Sabar, bighairi hisab. Misalkan dijailin sama teman, udah bagus nih ya, sumpamanya Kemal di siang hari duduk panas-panas dah jalan ke masjid mengharapkan pahala dari Allah. Begitu mau pulang sendalnya hilang. Harus sabar. Walaupun di hati Kemal bilang bajingan keparat. Siapa ini yang ngambil sendal saya? Ya, sabar aja, tahan. Jadikan motivasi bighairi hisab. Sabar nggak ada batasnya karena pahalanya tak terbatas. Seperti itu anak-anak sekalian. Kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan kesempatan kita hadir di majelis ilmu. Ketahuilah bahwasanya majelis ilmu ini adalah mood booster terbaik. Tadi udah catat ya. Yang tak terhitung itu dua. Satu, nikmat Allah. Yang kedua adalah pahala orang yang bersabar. Berarti harus apa? Yang pertama harus tingkatkan syukurnya. Yang kedua tingkatkan sabarnya. Ya, kita bersyukur kita dikumpulkan di majelis ilmu ini, dan majelis ilmu adalah mood booster. Ya, jadi kalau misalkan kita lagi nggak mood, datanglah ke majelis ilmu. Kok begitu bang? Hadisnya
yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, majtama'a qaumun fi baitim min buyutillah. Barang siapa suatu kaum yang berkumpul di masjid. Ngapain itu di masjid? Yatsluna kitab Allah, baca Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum, thalabul ilmi, majelis ta'lim. Illa nazalat alaihimus sakinah. Tuh. Jadi orang yang datang ke masjid majelis ilmu akan Allah berikan apa? Nazalat alaihimus sakinah, ketenangan. Karena kita kalau lagi nggak mood, sejatinya kita lagi butuh ketenangan. Maka ketenangan itu ada di mana? Di majelis ilmu. Karena majelis ilmu ini kita tuh nggak sadar, yang nampak di kita hanya manusia. Tapi yang Allah ciptakan kan bukan cuma manusia. Ada yang tak nampak. Apa itu? Jin. Bukan jin, malaikat pun tak nampak. Ya. Nah, yang tak nampak itu yaitu malaikat hadir di majelis ilmu. Ngapain? Ridon bima yasna. Hadisnya tuh, hadis awalannya kita hafal. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadisnya barisan awalnya itu adalah terkait tentang siapa yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan ke surga. Lanjutannya, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha. Sesungguhnya para malaikat itu membentangkan sayapnya, ikut hadir di majelis ilmu. Ya, jadi kalau ada majelis ilmu, ayolah semangat. Terlepas dari apapun itu, ingat majelis ilmu itu mulia. Ya. Taib. Karena mendatangkan ketenangan, dan ketenangan itu anak-anak sekalian, anak-anak, adik-adik sekalian, adik-adik, bro-bro sekalian, ya. Ketenangan itu adalah tingkat tertinggi dari mood booster kita. Jadi kita tuh kan punya mood, tuh kebagi lagi tuh. Kadang kita seneng, kadang kita bahagia. Dan tingkat tertingginya itu sebenarnya kita mencari ketenangan. Ya. Sekarang jelasin deh sama Ana. Bedanya apa itu seneng, bahagia sama tenang? Yuk kita bahas. Catat. Seneng, bahagia, tenang. Seneng itu nggak setiap perbuatan baik. Perbuatan yang gak baik juga bisa menyenangkan. Ya. Main game dari pagi sampai malam. Kok bisa? Dia seneng. Tuh. Padahal dia sholatnya dilalaikan, ya. Kewajibannya terlalaikan. Tapi seneng dia. Perbuatannya bener gak? Gimana bener? Dari pagi sampai malam dia main game. Orang pacaran ya, pacaran. Kalau udah ketemu, ya seneng tuh dia. Pacaran lip, ya seneng. Padahal pacaran udah jelas kan, kagak usah dijelasin lagi. Ya. Jadi mau perbuatannya baik atau nggak baik, bisa mendapatkan kesenangan. Nah, naik level nih. Berarti kalau kesenangan itu sifatnya sementara. Biasanya setelah perbuatannya usai kesenangan. Orang main game, pada saat main gamenya seneng dia. Beres main game hilang senengnya, lenyap. Ya. Kemudian naik level nih bahagia. Kalau bahagia itu emang biasanya identik pada sesuatu pengorbanan terhadap kebaikan. Contoh, seorang ibu, ya, membelikan sesuatu untuk anaknya yang mungkin harganya lumayan. Ya. Dia ngelihat anaknya senang.
Si ibunya bahagia tuh ngelihat anaknya senang. Padahal ibunya habis kehilangan duit. Tapi bahagia. Biasanya sesuatu yang kita korbankan bisa menumbuhkan kebahagiaan. Contoh lain. Kalau tadi orang tua ke anak, sekarang anak ke orang tua. Biasa butuh effort kan? Nah, effort kita itu adalah bayaran untuk mendapatkan kebahagiaan. Bahagia. Naik level deh, dari senang bahagia, masih ada faedahnya lah bahagia mah ya. Kalau senang kan tadi biasanya terhadap sesuatu yang fana, sia-sia kita senang. Tapi bahagia itu masih ada effort untuk kebaikan biasanya. Nah, yang ketiga, ini level tertingginya itu tenang. Dan di Quran yang disebutkan apa? Tenang. Ya, dalam surat Al-Fajr, apal kan? Gimana bunyinya? Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tuh. Yang dipanggil jiwa-jiwa yang tenang. Gimana ayatnya? Tuh baca. Wahai, bahasa Arabnya ya. Jiwa, nafas. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lanjutin. Hah? La haula wala quwwata. Ana tahu antum apal. Jangan malu-malu, kenapa? Jiwa yang tenang mendapatkan ridho dan diminta masuk surga. Ya. Jadi kejarlah ketenangan itu. Dapatkan di mana? Di majelis ilmu. Karena majelis ilmu adalah bagian dari majelis zikir. Kan udah jelas dalam surat Ar-Ra'd, catat nih. Dalam surat Ar-Ra'd ya, ayat 28 itu adalah tips mendapatkan ketenangan dan jangan kita lepaskan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah mengingat Allah hati tenang. Berarti kalau kita lagi nggak tenang, pastikan kita sedang dalam kondisi nggak ingat Allah. Bang, gue galau bang. Udah pasti lu lagi nggak ingat Allah itu mah. Ya. Nggak mood nih. Berarti lagi nggak ingat Allah. Simple. That simple man. Yang penting kacamata mama udahlah. Udah basi ya. Udah basi itu mah. Sekarang mah udah siap belum? FYP aneh sih begitu semua dah. Ngapa sih ya? Udah siap belum? Udah siap apa? Udah siap sholat subuh. Udah pada sholat subuh tadi? Udah ya? Nggak ada kan yang sholat subuh pas matahari terbit? Mudah-mudahan nggak ada. Nggak ada lip ya? Alhamdulillah. Tabarakallah. Baik, itu mukadimah dari ana. Semoga ada manfaatnya. Udah waktu habis saya belum. Sekarang baru kita masuk kepada materi kita. Jadi materinya itu udah anak muda banget nih. Ya. Apa materinya? Deh. Bermimpilah ya. Bermimpilah. Dari judul itu udah kayak motivator banget ya. Bermimpilah, bercita-citalah. Ya kita udah paham lah, maksudnya bermimpilah adalah bercita-citalah. Dalam agama Islam memang diperintahkan ya. Setiap orang ya, apalagi kita masih muda-muda. Ya Kamal kan masih muda, Kamal lagi bukan Kamal ya. Kamal mah yang ngono yang di podcast Kamal. Ya, kita semua masih muda-muda. Yang pertama, bercita-cita adalah perintah di dalam Al-Quran. Catat nih, bermimpi atau memiliki mimpi, bercita-cita itu adalah perintah di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Enak nih kalau misalkan kita sambil buka Quran gitu ya. Jadi ngajinya ngaji sambil buka Quran. Al-Hasyr ayat 18. Disitulah Allah perintahkan kita untuk bermimpi, bercita-cita.
Jadi bukan cuma pembahasan pada saat kita kelas 1 SD, kelas 2 SD. Biasa kan ditanya tuh ya, awal-awal MPLS, kamu cita-citanya mau jadi apa? Ya. Nah memang pertanyaan itu betul. Itu perintah Quran. Surat apa? Al-Hasyr. Ayat berapa tadi? 18. Coba dibaca. Di sini ada kan yang pasti udah hafal sampai juz 28. Iya. Pasti ada dong. Kan juz 28 itu masih dekat dari juz 30, 29, 28. Al-Hasyr itu sebelum Al-Mujadilah. Kalau rutenya dari At-Tahrim, berarti Al-Hasyr udah mendekati beres juz 28 nih. Mendekati selesai surat Al-Hasyr, Allah berfirman tuh di ayat 18. Bunyinya bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bermimpilah tuh. Bercita-citalah untuk persiapanmu lighad di masa yang akan datang. Ya. Itu perintah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Artinya bercita-cita, bermimpi. Nah, ana yakin setiap kita punya mimpi yang berbeda-beda. Siapa yang mau mimpi jadi Pak Dokter? Siapa yang mimpi jadi sepak bola? Sepak bola. Pasti sedih banget tuh kemarin Ronaldo pulang ya. Aduh, mana Argentina lawannya Spanyol lagi ya. Bang, boleh nggak nonton bola? Boleh, tapi kalau sampai melewatkan subuh maka nonton bola hukumnya haram. Iya. Iya, semangat nonton bola tapi subuhnya terlewat, nggak boleh. Ya, nonton bola habis itu sholat subuh dah, ya. Jangan sampai udahan bolanya ngantuk gitu. Ngantuk ya lewat subuhnya. Ya seperti itu anak-anak. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk punya cita-cita tuh yang tinggi. Ya. Bang, punya cita-cita yang tinggi berarti jadi pilot dong. Kok pilot? Ya kan terbang. Tinggi itu. Astagfirullahaladzim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'alillaha firdaus." Kalau kalian memohon kepada Allah, maka mohonlah surga Firdaus. Dari sini kita paham bahwasannya memiliki cita-cita ya memang benar harus tinggi. Gitu anak-anak. Dan semua berawal dari mimpi. Mimpi dulu memang. Tahapan pertama itu mimpi. Aku mimpi mau jadi dokter. Aku mimpi mau jadi sepak bola, pemain sepak bola. Aku mimpi mau jadi pembasket. Mimpi dulu. Yang menurut kita mustahil, ya emang diminta gitu kok. Ya, diminta kita untuk bermimpi setinggi-tingginya. Setelah mimpi itu ada, wujudkan menjadi cita-cita. Jadi ada bedanya anak-anak. Jadi mimpi di atasnya itu cita-cita, ya. Gitu. Cita-cita ya. Jadi biar enggak mimpinya kosong. Kalau kosong jadinya paman dari mana? Itu kosong. Ya, jadi biar mimpinya naik level lagi, wujudkan dia menjadi cita-cita. Biar menjadi cita-cita gimana bang? Kudu ada step by step yang jelas. Kudu pasang target.
Ya. Aku mimpi mau hafiz Quran. Jarang tuh, tapi mesti ada. Nah, biar kita punya cita-cita hafiz Quran, tentunya kita harus mengerti lezatnya berduaan bersama Quran. Biasa seperti itu. Kalau kita udah menemukan nikmatnya menghafal Quran, udah pasti cita-citanya tuh pengennya hafal 30 juz. Nah, jangankan kita menemukan nikmatnya menghafal, baca Qurannya kadang nggak pernah. Baca Qurannya lama-lama nggak betah. Ya, udah PR lagi nih. Kalau kita mau hafal Quran, yang pertama temukan nikmatnya menghafal Quran itu dulu. Ya. Oke, anak-anak. Jadi kalau misalkan kita dari mimpi, kemudian ingin mewujudkannya mimpi tersebut, naikkan dia menjadi sebuah cita-cita. Ya, jadi harus ada strateginya. Jangan kepengen doang, jadinya menjadi angan-angan yang kosong. Karena Allah berfirman bahwasannya setiap kita itu harus berikhtiar dari apa yang kita inginkan. Catat. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 39. Ini adalah surat terkait ikhtiar manusia. Jadi manusia harus berikhtiar. Kita punya mimpi, ikhtiarkan mimpi itu. Setelah berikhtiar itu baru namanya cita-cita, ya. Karena kalau misalkan nggak ada ikhtiarnya, udah menjadi angan-angan kosong, cuma keinginan belaka. Tadi An-Najm ayat 39. Allah berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ya, nanti dibuka Al-Qur'annya, An-Najm ayat 39. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwasannya manusia tidak memperoleh selain apa yang diusahakannya. Jadi mesti diusahakan, ya. Karena kalau tidak diusahakan, ada lagi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid ayat 14. Catat, Al-Hadid ayat 14. Ini kalau misalkan kita cuma bermimpi tapi tidak berusaha, sehingga menjadi angan-angan belaka, menjadi angan-angan kosong. Allah berfirman dalam Al-Hadid ayat 18, wa gharratkumul amaniyu. Biasanya orang-orang punya mimpi, tidak diwujudkan. Wa gharratkumul amaniyu. Dia akan termakan, tertipu dengan angan-angannya. Sesimpel gini aja dulu dah. Kita sadar ya. Ini anak harus terus menyadarkan sesuatu yang memang harus disadarkan. Yaitu bagian apa? Bagian subuh. Subuh lagi dah bang. Iya, kagak bosen-bosen anak bakalan nasihatin antum sholat subuh tepat waktu. Udah punya mimpi nih, punya keinginan. Iya sih bang, gue sadar subuh gue itu emang jam 8. Ya bang, gue gak ninggalin subuh, tapi subuh gue jam 9. Itu salah bro. Itu namanya sholat apa? Sholat murtad, sholat jemur pantatnya. Udah siang. Ya, sholat subuh tuh gak jam segitu bang. Tapi ya bener deh bang, gue punya keinginan, gue pengen banget sholat subuh tepat waktu. Bagus, udah punya keinginan tuh udah bagus. Tapi yang tadi Ana bilang, kalau tidak ada usahanya, Al-Quran mengatakan wa gharratkumul amaniyu. Udah sampai kapanpun itu keinginan gak akan terwujud. Jadi usahanya apa? Step by step supaya bisa bangun subuh. Alarm pasang 4 biji. dari jarak 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 cuma 5 menit ya. Sekarang kan subuh jam berapa? Subuh itu 4.45 ya. Kita udah pasang alarm 4.35 misalnya. Alarm pertama tuh. Takutnya
Alarm pertama masih gagal, pasang alarm kedua. 4, 3, 7. Beda 2 menit. Udah pasang 10 alarm dah. Itu. Nah, itu ada usahanya baru. Itu yang di respect sama Quran. Ya. Jadi kalau nggak ada usahanya, ya wagharratkumul amaniyu. Sampai kapanpun ya mimpinya cuma omong kosong. Ya, seperti itu anak-anak. Jadi yang pertama, level pertama adalah bermimpilah. Kemudian naikkan mimpimu menjadi sebuah cita-cita dengan usaha. Setelah cita-cita, naik lagi menjadi tekad ya. Tekad itu adalah apa? Tahu bulat. Tekad itu harus seperti tahu bulat. Ya, nih Allah berfirman di dalam surah Ali Imran 159. Jadi dalilnya dicatat ya, bro-broku. Jadi dalil pertama itu tadi apa? Al-Hasyr. Kemudian dalil kedua itu adalah An-Najm. Dalil yang ketiga adalah Ali Imran. Nah. Ali Imran ayat berapa? 159. Jadi mewujudkan mimpi ya seperti itu SOP-nya. Ya, SOP-nya kayak gitu. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 159, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza 'azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tuh. Mimpi, cita-cita, tekad. Dah. Setelah itu apa lagi, Bang? Fatawakkal 'alallah. Udah tinggal tawakal. Karena udah bener mewujudkan impiannya, udah bener, udah sesuai SOP. Udah tinggal apa? Langkah terakhirnya fatawakkal 'alallah. Fa idza 'azamta fatawakkal 'alallah. Kita udah sampai level tekad bulat ya. Kayak contoh tadi tuh. Atau contoh yang lain, meninggalkan pacaran. Meninggalkan pacaran udah tekad bulat. Tentunya kalau sudah tekad, udah bukan usaha lagi, udah bener-bener tahapannya itu udah sampai ngeblokir IG-nya, ngeblokir WA-nya. Itu udah tekad tuh begitu. Supaya kagak balik lagi. Karena kalau belum sampai ngeblokir, pasti akan ada bisikan, ayo bisa kali stalking lagi gitu. Bisa kali di-like lagi. Bisa kali kasih bom like ya. Bom kar kali ya. Ya, itu belum sampai tekad. Kalau belum begitu belum tekad. Jadi Bang, gue mau jauhin pacaran. Bener dah, gue udah gak betah sama pacaran. Oke, udah kan stepnya udah tadi. Udah mimpi, udah cita-cita. Kemudian tekad. Tekadnya itu adalah udah bener-bener usaha maksimal kita. Nah setelah itu, tentunya kita adalah makhluk yang lemah. Kita diciptakan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita perlu zat yang maha kuat. Fatawakkal 'alallah. Allah ya, tinggal tempat kita bergantung. Seperti subuh tadi juga sama begitu. Kita udah sampai tekadnya itu adalah kita udah pasang alarm 10. Kemudian misalkan bagusnya lagi ya, kita udah sampai nginep di masjid. Nah, itu dia. Tapi belum bangun juga. Siap-siap antum yang berada di depan imam. Udah tidur di masjid, subuh belum bangun juga, jangan-jangan subuh antum di depan imam. Ya. Jadi gitu anak-anak. Oke, jadi tahapannya mimpi, kemudian cita-cita, tekad, tawakal. Dah bosen ya antum ya dari tadi ngedengerin ana materi mulu Bang. Pengen kali dikasih kisah gitu. Story apa kek? Boleh. Ini anak kasih kisah bahwasannya ada sebuah kisah terbaik di dalam Al-Quran tentang seorang pemuda.
di mana ia adalah pemuda yang sukses di masa depannya. Yang berawal dari mana? Berawal dari mimpinya. Ada yang tahu? Antum tahu kisah itu adalah kisah siapa? Kisah itu adalah kisah terbaik loh di Quran. Dan memang Quran itu yang mengatakan bahwa ahsanal qasas, bahwa kisah ini adalah kisah ahsanal qasas, kisah terbaik. Kalau ana sebutin, tahu sebenarnya tuh, oh iya, tadi gue mau nyebut itu tuh bang, telat. Itu adalah kisah Nabi Yusuf. Tuh kan benar, tadi gue mau nyebut itu bang. Ya tuh, ya nggak gimana? Jadi kisah Yusuf itu di dalam Al-Quran dikatakan sebagai ahsanal qasas, kisah terbaik. Kisah terbaik, kisah Nabi Yusuf. Kan kita tahu bahwasannya Al-Quran itu hampir setengahnya adalah kisah. Dari sekian banyak kisah yang dinamakan, diantaranya dinamakan kisah terbaik adalah kisah Yusuf alaihi salatu wassalam. Catat atuh, keprok atuh. Catat apa bang? Oh iya, di Quran itu banyak kisah dan kisah terbaiknya adalah kisah Nabi Yusuf. Gak usah jauh-jauh di surat apa bang? Surat An-Naba kah? Surat An-Naziat kah? Atau surat At-Tahrim kah? Atau Al-Mursalat kah? Enggak, judulnya adalah kisah Yusuf. Ada nggak di Quran surat Yusuf? Ada nggak? Surat keberapa? Dapat hadiah. Surat Yusuf surat keberapa? 109. Alamak, macam mana kau ni? Kau ni orang apa? Kau orang sini ke? Ya Allah ya Rabbi. Ya udah nggak jadi. Gak ada yang jawab. Antara antum malu-malu gimana sih? Dan jangan malu-malu apa? Ya, surah Yusuf. Yuk kita buka. Aduh enak banget kalau misalnya sambil dibuka gitu, terus kita baca bareng-bareng, ya enggak? Surah Yusuf nih. Surah Yusuf surat ke 9, 10, 20, 12 ya. 12. Kalau yang itu angkanya 12 kan? Bukan bang, 7. Surat ke-7 surat apa? Dapat hadiah. Tuh, surat Yusuf nggak mau, surat ke-7 nggak mau. Udah, yuk buka surah Yusuf. Kita baca dari ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Yang pertama artinya, ayat pertama ini adalah ketahuilah bahwasannya ayat-ayat Quran itu yang di dalam Alkitab berikut adalah Al-Quran mubin, bukti yang nyata. Nah, ayat kedua, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran berbahasa Arab la'allakum taqilun, agar kalian cerdas. Tuh. Jadi jangan melulu Inggris. Kita mau kuasai Inggris di Jerman, di Paris ya. Mau kita kuasain semua bahasa itu, ketahuilah semua bahasa itu tidak ada yang mampu mengalahkan kosakata bahasa Arab. Bahasa Arab itu kosakata terbanyak, terbesar di dunia. Tapi bang, yang internasional Inggris boleh, internasional Inggris. Tapi Al-Quran berbahasa apa? Inggris. Arab bos. Jadi ada nih sebuah ungkapan, kesian banget ya orang yang gak bisa bahasa Inggris. Sesungguhnya dia adalah orang yang merugi, karena dia kalau kemana-mana gak paham bahasa manusia.
Karena bahasa manusia internasionalnya adalah bahasa Inggris. Jawab. Kesian juga orang-orang yang gak paham bahasa Arab. Karena sesungguhnya dia tidak paham bahasa yang menciptakan manusia. Al-Quran, ya kan? Kan ada yang bilang, kesian gak bisa bahasa Inggris. Dia nggak paham sama bahasa manusia. Ya udah, balas lagi. Kesian yang nggak bisa bahasa Arab, dia nggak paham sama bahasa yang menciptakan manusia. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan bahasa Arab. Jadi belajarlah bahasa Arab. La'allakum taqilun, jaminannya jadi pinter. Bang, obat pinter itu apa sih? Pil Superman kah? Yang ada di keranjang kuning. Cekotnya jam 12 malam. Beli. Tulis di Shopee antum pada pil Superman. Itu serius, itu pil yang bikin pinter. Antum minum besoknya mencret. Udah yang jelas-jelas aja. Kalau kita udah ngerasa mentok nih, kayaknya sebuah usaha udah deh bang. Gimana sih caranya biar meningkatkan lagi IQ kita? Karena Imam Ibnu Taimiyah yang mengatakan, Imam Ibnu Taimiyah itu ulama yang cerdas bos. Bahasanya gak cuma satu yang dia kuasai, banyak bahasa. Mengatakan orang belajar bahasa Arab itu IQ-nya nambah. Karena janji Quran begitu, la'allakum taqilun. Ya. Di Ahlul Khair ada kelas bahasa Arab setiap minggu datang. Tapi kayak udah kejauhan bang, daftar yang baru. Habis ini ana minta koordinasi, yaitu Kemal, untuk mengumpulkan orang-orang belajar bahasa Arab. Ya. Kabarin ana. Nomornya berapa bang? 0812 13 27 43. Asalkan jangan dipakai buat pinjol. Ya, buat daftar bahasa Arab ya. Bang, kita mau belajar bahasa Arab kelas baru, isinya anak muda semua. Boleh, ya. Tapi biar nggak bosan bang, boleh. Ya gitu. Jadi mulai menumbuhkan rasa cinta kita terhadap bahasa Arab. Itu sedikit tadabbur aja dari kebetulan surat yang sedang kita baca, yaitu surat apa? Yusuf. Nah, baru ayat ketiganya Allah melanjutkan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaik hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami telah mengisahkan kepadamu, wahai Muhammad, ahsanal qasas, tuh dia, kisah terbaik. Kisah terbaik tentang siapa? Tentang Yusuf. Nah, ayat keempat. Aduh, kok sambil diperhatiin enak banget ya. Jadi Anda baca nggak sendirian gitu. Ayat keempat. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Tuh dia. Baru dimulailah kisah Yusuf, dimulai dari ayat 4. Surat Yusuf ayat 4. Baru dimulai itu kisah Yusuf. Dimulai dari Yusuf pernah bercerita kepada bapaknya. Jadi seorang remaja yang sukses, jadi seorang remaja yang mampu mewujudkan mimpinya, cita-citanya adalah belajarlah dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu membangun kedekatan dengan ayahnya. Yuk, jujur sekarang, seberapa dekat antum dengan orang tua antum? Apakah jangan-jangan selama ini lebih banyak marahannya dengan orang tua daripada kedekatannya? Jangan-jangan selama ini antum lebih nyaman berceritanya dengan kawan antum dibandingkan dengan orang tua antum? Jangan dianggap remeh loh. Ini rumus Quran tentang Nabi Yusuf. Kalau kita mau melangkah lebih maju lagi, mewujudkan cita-cita kita, yuk bangun kedekatan hubungan dengan orang tua kita. Nabi Yusuf kan begitu. Nabi Yusuf bercerita sama bapaknya. Cerita tentang apa bang? Cerita tentang Pildun.
Berapa kosong tadi malam? Tahu lagi. Jadi menang si Mbappe ya. Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Nabi Yusuf bercerita tentang apa? Cerita Nabi Yusuf itu nggak berat-berat. Ceritanya tentang ini, ra'aitu ahada asyara kaukaba, tentang bintang. Tuh. Artinya memang ceritalah terhadap diri kita dengan orang tua kita. Yang remeh-remeh pun gak jadi masalah. Orang tua kita butuh itu. Bikin orang tua kita senang dengan cerita kita, dengan curhatan kita. Ya. Jadi jarak kita sama orang tua tuh jangan jauh-jauh lah. Kan ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah tergantung ridhonya orang tua. Ya, jadi dari Nabi Yusuf kita bisa mengambil hikmah. Nabi Yusuf mimpi ngelihat bintang. Mimpi ngelihat bintang diceritain kemana? Ke bapaknya. Dari sini kita bisa mengambil hikmahnya. Seorang remaja yang ingin sukses, bangunlah kedekatan dengan orang tuanya. Jangan membangun kedekatan dengan sosmednya. Dikit-dikit update status. Guys, di mana dimsum terenak di Cilebut ya? Guys, tahu nggak sih gacoan yang di Pajajaran itu minyak udah terlalu nyemek? Buat apa? Ya, antum boleh bercerita kayak gitu, boleh lah. Sama orang tuh cerita. Tujuannya biar antum membangun kedekatan. Jadi jangan sampai antum malah lebih nyaman dengan teman dibandingkan dengan orang tua. Ya. Itu anak-anak, itu kisah. Kalau sambil antum buka Quran tuh enak banget ya Allah. Besok-besok anak wajibin sesi anak antum harus megang Quran. Itu kisah Nabi Yusuf. Kita tahu sendiri Nabi Yusuf di masa yang akan datang menjadi orang yang terkenal. Menjadi apa? Menjadi menteri. Tapi menterinya bukan bolu. Ya. 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 Nabi Yusuf nextnya menjadi menteri loh. Di Mesir. Dan kisahnya di dalam Quran semua berawal dari mimpinya yang dia ceritakan kepada bapaknya. Membangun kedekatan dengan orang tua adalah di antara kunci sukses antum mewujudkan cita-citanya. Oke. Kemudian itu kisah Nabi ya. Gak bisa banyak-banyak lah tuh, udah mau habis lagi waktunya, nggak kerasa banget. Kemudian ada lagi kisah dari zaman tabi'in. Perhatiin. Zaman tabi'in. Zaman tabi'in itu masih zaman yang terbaik loh. Jadi kata Nabi zaman terbaik itu adalah zamanku, setelahnya dan setelahnya. Nah, zaman tabi'in itu kapan? Zaman setelah Nabi wafat. Kemudian digantikan oleh para sahabat. Nah, orang-orang yang gak ketemu sama Nabi tapi ketemunya sama sahabat, nah itulah tabi'in. Gitu ya. Jadi ada sahabat Rasul, ada tabi'in. Jadi sahabat Rasul itu adalah dia yang melihat Rasul dan masih hidup Rasulnya. Kalau melihat Rasul, Rasulnya sudah wafat, ya enggak jadi sahabat. Misalkan kita, kan sahabat Nabi dijamin masuk surga ya. Kalau gitu nextnya pengen menggali kuburannya Nabi terus ngelihat Nabi. Ya percuma, nabinya udah wafat. Jadi syarat menjadi sahabat, nabinya harus hidup. Ngelihat Nabi hidup, sahabat. Nabi wafat, kemudian melihat sahabat, tabiin. Paham ya? Oke, nah ini cerita seorang remaja di generasi tabiin. Jadi ada yang namanya Mus'ab bin Zubair. Kemudian ada Urwah bin Zubair. Adik kakak tuh. Kemudian ada Abdullah bin Umar dan ada Abdul Malik bin Marwan. Ini 4 sekawan lagi kumpul di Mekah. Lagi kumpul. Usia kurang lebih 15 tahun. Ada yang di sini 15 tahun? Nah.
lagi kumpul. Kok kita ngumpul ngapain sih? Mabar ya kan. Nongki-nongki nyantui. Nah, kalau zaman mereka ngumpul, ngobrol yang berfaedah. Pada kesempatan kali itu mereka sedang ngobrol, sedang ngumpul. Mus'ab bin Zubair nyeletuk, tamannau, yuk masing-masing kita bercerita, kita pengen apa cita-citanya di masa yang akan datang, kata Mus'ab bin Zubair. Kata Abdullah bin Umar, ibda bin nafsik, boleh, mulai dari kamu dulu tapi. Nah, Mus'ab bin Zubair itu bilang, cita-citaku atamanna an aftahal Iraq. Di masa yang akan datang, ini usia 15 tahun nih Mus'ab, di masa yang akan datang aku ingin menaklukkan Irak. Jadi Irak pengen diislamkan, pengen ditaklukkan. Akhirnya benar, mulai dari cita-cita itu, dari mimpi obrolan itu, Allah wujudkan. Di masa yang akan datang Mus'ab bin Zubair menaklukkan Irak. Nah, itu Mus'ab bin Zubair. Pengen apa? Pengen menaklukkan Irak. Lanjut ceritanya ke adiknya, ke Urwah bin Zubair. Urwah pengen apa di masa yang akan datang? Atamanna an akuna faqihan fid din. Aku pengen jadi orang faqih, pengen jadi orang pandai dalam agama. Berapa tahun kemudian betul Urwah menjadi seorang ulama di Madinah. Berawal dari cerita. Yang ketiga, sahabat yang ketiga bernama siapa tadi? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, atamanna an akuna min ahlil jannah. Oh, tinggi betul. Abdullah bin Umar pengen apa? Pengen aku menjadi orang bagian dari penduduk surga. Karena Rasulullah yang bilang, fas'alillah firdaus. Betul aja, Abdullah bin Umar kita tahu sendiri anaknya Umar bin Khattab. Solehnya bukan main. Dan yang keempat, sahabat yang keempat yaitu Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bilang, Abdul Malik pengen apa di masa yang akan datang? Atamanna an akuna khalifatan. Di masa yang akan datang aku mau jadi presiden. Presiden. Betul, jadi khalifah dia. Nah, semua empat sahabat tadi berawal dari obrolan receh lagi di Mekah. Yuk, mau jadi apa nih? Benar terwujud. Tuh. Yang penting apa? Berkawanlah dengan yang satu frekuensi. Jadi mereka berempat betul-betul setelah bercerita memang satu frekuensi. Sama-sama usahanya untuk mewujudkan cita-citanya. Seperti itu anak-anak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Selesai sudah, sekarang Anda mau bertanya. Untuk antum mendapatkan hadiah ya. Siap-siap. Pasang telinga antum, kemudian nggak boleh nyontek. Coba nggak boleh nyontek dulu ya. Antum lihat dulu buku antum, habis itu antum tutup. Udah? Udah ready dengan pertanyaannya? Dari ikhwan dulu. Sebutkan dua hal yang tak mampu terhitung. Apa mal? Dia. Terus? Iya, dia lihat lagi. Iya. Dalilnya apa dalilnya? Iya. Hah? Surat? Azmi, keren. Respect. Maju mal. Barakallahu fik. Iya, Kamal. Kamal. Oke. Akhwat. Di manakah tempat mood booster terbaik itu?
Kok yang gede gak ada apa? Majelis ilmu, betul. Nah yang gede sebutin hadisnya deh. Kamu maju dulu aja. Siapa nama kamu? Ya, barakallahu fiik. Ikhwan lagi. Bermimpi, bercita-cita itu adalah perintah di dalam Al-Quran surat apa ayat berapa? Al-Hasyr 18. Pintar, lanjut. Terus Anda baru ingat Kemal, Nopal ini siapa? Ini? Oh, kembali ke Nopal ya, Indra. Barakallahu fiik. Akhwat. Naikin level ya. Dari tadi biar itu mah yang gampang-gampang. Bang kok tapi yang kita susah enggak, masih gampang juga sebenarnya. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari kisah Nabi Yusuf dalam surat Yusuf untuk mewujudkan cita-cita kita? Belajar bahasa Arab? Bukan. Itu mah nanti sore. Apa? Paman bawa apa? Bawa cita-cita. lip. Apa? Menjalin hubungan yang baik dengan orang tua, khususnya ayah. Iya, silakan Fatimah maju. Fatimah kan? Ya, Fatimah. Barakallahu fiki. Oke. Terakhir. Rebutan ya. Apa cita-citanya Zubair bin Awam? Apa Lip? Zubair bin Awam. Apa? Ya, turunin. 1, 2, 3. Ya paling belakang apa? Bukan. Apa Hendra? Menaklukkan Irak. Di sini nggak ada yang tunjuk kangen deh tadi. Nih. Barakallahu fiik. Ya sallallahu ala sayyidina Muhammad. Selesai sudah kajian kita. Kita berharap dan kita berdoa agar Allah terus istiqomahkan kita, dan jangan lupa untuk mendoakan ya orang-orang yang di balik layar kalian. Itu didoakan, orang-orang yang baik didoakan ya, karena sesungguhnya doa yang baik akan kembali ke kita. Doakan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.